Dokumen yang kita perlukan kalau kita mau extend visa yaitu formulir 988A. Nah, ini boleh ambil gratis di imigrasi atau boleh di print lewat ambil formulirnya websitenya imigrasi. Nah, ini adalah dokumen Mbak Rina. Selamat pagi teman-teman semuanya, jumpa lagi ya tetap di channel Yulili. Kali ini saya ketemu sama subscriber saya ya. Nah, kebetulan dia menonton di channel YouTube saya, yaitu cara untuk extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking. Nah, saya nggak kenal Mbak Rina, kebetulan dia nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Terus dia langsung WA ke saya, terus curhat bagaimana karena visanya udah mepet. Oke, kita akan mendengarkan keluh kesah dari Mbak Rina, efek dari corona yang nggak bisa jutking dan akhirnya kelabakan bagaimana cara untuk extend visa itu bingung karena dia masih belum berpengalaman. Oke, saatnya kita berbincang-bincang dengan Mbak Rina dari Fortress Hill. Ini teman-teman ya, ini Mbak Rina. Oke, Mbak Rina silahkan dikenalkan namanya. Nama saya bukan Rina sebenarnya. Siapa? Nama saya Rima. Oh, Mbak Rima. Ya, selisih M. Mbak Rima. Nah, posisi tinggalnya di Fortress Hill. Kerja di majikan berapa lama, Mbak? 6 tahun. Ini udah masuk kontrak yang ketiga. 6 tahun satu majikan ya. Oke teman-teman, kita udah kenalan sama Mbak Rina dan saatnya kita berbincang-bincang ya dengan Mbak Rina, yaitu seputar pengalaman extend visa. Nah, karena Mbak Rina kena dampak dari corona yang nggak bisa jutking dan pertama kali harus extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking. Oke Mbak Rina, sekarang kita kenalan dulu ya sama teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti Mbak Rina. Jadi untuk teman-teman yang memiliki Hong Kong ID dan memegang kontrak kerja yang sudah ada visanya, yang sudah barusan ganti majikan atau renew kontrak, silahkan dibuka-buka lagi paspornya ya. Jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Kalau sampai kita telat untuk tidak jutking atau kita tidak bisa extend visa ke imigrasi, itu dampaknya sangat sedikit bahaya ya, karena kasusnya yaitu overstay kayak gitu. Jadi Mbak Rina ini sudah berapa lama di Hong Kong, Mbak? 6 tahun. 6 tahun di Hong Kong, satu majikan. Satu majikan. Oke, sebelumnya otomatis kan selepas renew kontrak itu kan dalam waktu 1 tahun sekali itu biasanya jutking ya? Iya. Jutkingnya kemana, Mbak? Ke Makau, langsung ke Makau. Ke Makau ya? Iya, Biasanya ke Makau. Ya, dulu kan aku sering ke Makau karena majikan tuh ada rumah di Makau juga. ya. Oh, gitu. Jadi nggak pernah tahu ngurus-ngurus kayak gini. Oh gitu, oke. Jadi pengalaman Mbak Rina itu selepas renew kontrak dengan satu majikan selama 6 tahun, jadi 3 kali kontrak itu selalu keluar masuk Makau atau jutking pulang ke Indonesia kayak gitu. Jadi karena dampak corona di tahun 2019 sampai sekarang corona masih merajalela dan masih belum reda, kondisinya semakin parah khusus di Indonesia ya. Kita prihatin juga ikut berdoa juga untuk teman-teman dan keluarga kita yang berada di Indonesia. Semoga corona ini cepat menyurut kayak gitu supaya kita bisa kembali normal dan bisa cuti pulang ke Indonesia kayak gitu. Oke. Kita berbincang-bincang dengan Mbak Rina. Mbak Rina ini kan waktunya jutking itu sebenarnya sebelum tanggal 20 Juli ya, kalau saya tadi tengok-tengok paspornya. Jadi sebelum tanggal 20 Juli 2021, Mbak Rina ini aturannya harus jutking keluar Hong Kong. Jadi sebelum tanggal 20 Juli 2021 sebenarnya Mbak Rina ini
harus masuk Hong Kong dengan status yang sudah Jutking. Sebenarnya waktunya sangat mau mepet ya sekali teman-teman, tapi ya alhamdulillah jenenge wong Jawa itu ya selalu ada kata untung. Iya benar. Ya kan, selalu ada kata untung. Jadi kita masih beruntung karena masih belum telat. Walau waktu masih mepet kurang 1 minggu lagi, Mbak Rina secara tidak sengaja lihat YouTube saya ya. Iya benar. Saya nggak ada dapat informasi dari mana-mana, dari agent atau dari majikan, nggak ada sama sekali. Jadinya iseng itu mau tidur malam itu nggak bisa tidur, lihat buka-buka YouTube. Nah, kebetulan ada YouTube-nya Yuli ya. Lihat-lihat itu kok pas buka extend visa gitu kan. Karena nggak bisa Jutking. Iya nggak bisa Jutking. Saya tapi nggak kepikiran kalau itu ada membantu gitu loh, membantu. Lihat itu bisa ngebantu cara-caranya ya, karena saya pikir nggak ada masalah dengan visa saya kan masih tahun depan gitu kan. Kalau kontrak itu kan 2 tahun. Kontrak 2 tahun, visa saya 2 tahun juga kan. Tapi aturannya setiap 1 tahun sekali kita diwajibkan untuk Jutking. Ya benar. Jadi waktu kan? saya ngeliat videonya Yuli ini, saya sempat langsung shock. mata saya melotot gitu kan. Jadi nggak bisa tidur. 4 hari sebelum saya ngubungin Yuli ini, saya panik nanya agent, tanggapannya seperti itu. Terus habis itu majikan juga, aduh namanya kita ikut orang tua kan juga repot ya. Akhirnya saya buka-buka terus nyari nomor yang bisa dihubungin Yuli ini. Ada salah satu followernya gitu, dia nanya nomor telepon. Saya lihat itu nggak ada balasan gitu, tapi saya nggak putus aja, terus saya nyari. Akhirnya ketemu nomor teleponnya, saya langsung hubungin. Terus saya minta petunjuk lah, karena memang saya nggak tahu. Dengan hal ini saya takut juga kalau nanya dengan orang yang tidak berpengalaman salah. Karena ini kan dokumen penting ya. Jadinya saya pikir ini kayaknya orang yang tepat lah untuk bantu saya. Karena memang masalahnya di sini bukan seperti teman-teman ya. Ini masalahnya urgent, waktu saya terlalu mepet gitu. Saya benar-benar nggak tahu. Jadinya makanya tadi Cik Yuli juga minta izin gimana kalau video mungkin. Dokumen yang kita perlukan kalau kita mau extend visa yaitu formulir 988A. Nah, ini boleh ambil gratis di imigrasi atau boleh di print lewat ambil formulirnya websitenya imigrasi. Nah, ini adalah dokumen Mbak Rina. Selanjutnya yaitu selepas formulir 988A, fotokopi paspor, dilanjut yaitu fotokopi label visa dan surat rekomendasi dari majikan dan surat penjamin yaitu undertaking yang sudah ditandatangani sama majikan. Ini adalah syarat kalau kita mau extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa Jutking. Oke teman-teman, ya ini adalah perbincangan saya dengan Mbak Rina, yaitu yang memiliki problemnya yaitu karena nggak bisa Jutking. Nah, karena dampak dari corona, Mbak Rina ini sempat nggak bisa tidur karena padahal Mbak Rina ini biasanya kalau lihat pengalaman, coba Mbak Rina cerita sendiri. Gimana pengalamannya? Kok bisa ketemu sama saya hari ini? Jadi masalah extend visa ini saya sama sekali nggak tahu menau, karena sebelumnya kan saya sering ke Makau. Hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu lah saya ke Makau gitu, PP kadang gitu kan. Jadi dampak corona ini saya juga nggak tahu peraturan apa-apa, juga nggak pernah lihat YouTube segala macam yang hal. Nggak ada yang ngasih info ya? Nggak ada ngasih info dari siapapun lah intinya. Jadinya 4 hari yang lalu tuh sempat selesai kerja sempat lihat-lihat YouTube, pas yang muncul itu YouTube-nya Yuli ini ya. Jadi kebetulan juga temanya tuh pas yang saya buka itu tentang extend visa. Saya juga nggak tahu extend visa itu apa sebenarnya. Malum ya kita wong desa nggak ngerti bahasa Inggris, saya terus terang nggak ngerti bahasa Inggris juga. Jadinya saya coba aja buka gitu kan, dengarkan pembicaraan di situ. Ternyata itu
langsung buat saya melompat dari tempat tidur melongo gitu. Karena itu benar-benar apa? Baru dengar saya peraturan itu kalau ada nggak bisa cutking harus extend visa. Walaupun visanya itu masih aktif gitu kan ya. Nah, jadinya bingung saya, panik, benar-benar panik karena waktunya tuh mepet. Waktunya kurang 1 minggu dari jatuh tempo visa cutking saya gitu kan. Jadi saya nyari-nyari nomor teleponnya C. Yuli itu dari salah satu followernya, ketemu, langsung saya ngubungin. Alhamdulillah orangnya welcome banget. Saya sampai bilang makasih ya ampun, karena maksudnya saya juga takut salah orangnya karena ini masalahnya urusannya dokumen gitu kan. Jadinya apalagi zaman sekarang banyak orang yang ini ya. Jadi akhirnya saya percayakan ke C. Yuli, tolong kasih petunjuk. Ini waktunya mepet, bukan masalah kalau waktunya masih jauh. Mungkin saya bisa lah pelan-pelan ngurus sendiri, belajar dari YouTube-nya C. Yuli. Tapi ini waktunya mepet, saya paniknya di situ. Takutnya kenapa-kenapa dengan urusan imigrasi, saya juga bahasa kurang. Jadinya akhirnya C. Yuli ngasih petunjuk saya pelan-pelan lah dari kemarin itu, coba buka link ini gitu. Jadinya alhamdulillah sekarang udah terkumpul ini. Cuman sekarang saya mau tanya sama C. Yuli, kan ini kan nanti kan kurang 1 minggu. Nanti kalau ditanya sama polisi itu saya harusnya jawabnya gimana gitu loh. Apa yang harus saya tunjukkan ke polisi ya. Gini teman-teman ya, kadang sekarang ini kan keadaan Hong Kong itu kan sedikit rawan kayak gitu ya. Kita jaga-jaga aja karena KTP kita, KTP izin tinggal ya, jadi kartu penduduk kita, izin tinggal ya, itu biasa kita sebut Hong Kong ID, itu connect dengan visa kerja kita kayak gitu ya. Visa kerja kita itu yaitu connect dengan Hong Kong ID kita. Saran saya, mungkin ada juga teman-teman yang mengalami yang sama, sudah masukin dokumen, visanya sudah habis, terus kita masih belum dapat surat dari imigrasi. Saran saya itu teman-teman kalau kemana-mana keluar dari rumah itu bawa paspor asli dan kontrak kerja asli serta nomor telepon majikan yang bisa dihubungi. Nah, ini untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau teman-teman nanti adanya ada patroli atau pengecekan KTP pada Pak D ya, biasa kita sebut Pak D atau Pak Polisi, itu kita bisa tunjukkan aja. Nah, kita bilangnya kita sudah masukin dokumen karena jatuh temponya cutking, saya nggak bisa cutking karena ada pandemi, jadi saya extend ke imigrasi, masih belum ada surat panggilan untuk pengambilan visa. Itu pasti bisa dimengerti. Biasanya polisi akan telepon ke majikan kayak gitu ya. Ini adalah pesan dari saya dan untuk Mbak Rima kayak gitu. Nah, dokumennya kalau kita mau extend visa ya teman-teman, dokumennya itu yaitu KUPAE formulir 988A, terus fotokopi paspor, fotokopi label visa, dan surat jaminan atau kita biasa sebut support letter, surat jaminan dari majikan, dan surat undertaking yang sudah ditandatangani dari majikan. 5 syarat ini kita masukin, istilah kita fotokopi semuanya, nggak usah asli ya, kita fotokopi semuanya, terus kita langsung datang ke imigrasi Wanchai, lantai 3 kita masukin aja drop box ke jendela nomor 5. Sebelum kita masukkan drop box ke jendela nomor 5, di sana nanti banyak petugas. Nah, banyak petugas yang standby ya, petugas imigrasi. Orangnya baik-baik semua, petugasnya baik, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Jadi sebelum kita masukkan drop box, saran saya kasih ke petugasnya untuk dicek dulu ya. Jadi kalau sudah lengkap, nanti sama petugas akan dimasukkan sendiri kayak gitu ya, akan dimasukkan ke drop box atau ditumpuk sendiri sama petugas imigrasi kayak gitu. Terus kalau teman-teman ragu, jadi nunggu berapa lama supaya teman-teman nggak bingung, jadi tanya, saya harus nunggu berapa lama supaya untuk pengambilan visa, itu nanti jawaban dari imigrasi apa, supaya teman-teman ditunggu aja. Kalau sampai jatuh temponya sampai 4-6 minggu, teman-teman masih belum dapat surat panggilan, teman-teman itu bisa langsung datang lagi ke imigrasi, langsung aja antri di jendela nomor 9 ya. Di jendela nomor 9 jangan lupa bawa paspor dan Hong Kong ID serta kontrak kerja.
asli ya teman-teman. Nah kita masuk ke lantai 3 imigrasi, jendela nomor 9. Terus habis itu kita sodorin paspor kita, bilang aja ke sama petugasnya, saya minta tolong untuk dicek proses extend visa saya, karena saya sudah masukin dokumen sekitar 4 minggu atau 6 bulan tapi masih belum dapat surat pengambilan visa. Nah biasanya petugas imigrasi nanti akan ngecek data kita. Kalau visa sudah bisa diambil, teman-teman akan dikasih surat print out dari petugas imigrasi. Nah kalau kita sudah dapat surat print out untuk pengambilan visa, teman-teman tinggal geser aja dokumennya masuk ke loker atau jendela nomor 10. Paspor asli dan surat print out dari imigrasi kita sodorin, kita dapat surat kertas kecil, terus kita tunggu lagi sekitar 2-3 jam, baru visa kita itu bisa diambil dengan menunjukkan Hongkong ID dan uang cash 230. Murah meriah, caranya sangat gampang. Cuma teman-teman itu harus mempersiapkannya itu, kalau syarat saya supaya tidak khawatir, jauh-jauh hari ya, 3 bulan sebelumnya sudah di-prepare. Jadi teman-teman kalau punya paspor silahkan dibuka-buka visanya kapan jatuh temponya, supaya tidak ada pengalaman seperti Mbak Rima ya. Mbak Rima punya pengalaman deg-degan. Iya, banget deg-degan. Masalahnya kan kita kerja di negara orang ya. Masa nggak main-main juga gitu loh. Penting kan dokumen ini. Yes, betul sekali. Jadi kira-kira Mbak Rima ya, info dari saya hari ini kira-kira bisa jelas atau masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah jelas ya? Banget ya. Jelas banget ya. Jelas sampai finishnya besok. Tunggu surat balasan dari imigrasi ya. Jadi jelas lah. Sudah oke ya? Ya oke. Jadi untuk teman-teman sekarang ini dokumennya Mbak Rima mau masukin ke imigrasi. Kebetulan kita posisinya lagi di bawah imigrasi. Bentar lagi Mbak Rima akan ke imigrasi, langsung ke lantai 3. Datang aja cari jendela nomor 5. Nah di situ ada petugas ya, kotakan ada petugas yang standby di situ untuk ngumpulin dokumen kita. Jadi untuk teman-teman kalau masih kurang jelas, silahkan aja untuk komen-komen di channel YouTube saya. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan untuk extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa checking. Saran untuk teman-teman Mbak Rima? Apa ya sarannya? Ya pokoknya jangan sampai aja. kejadian seperti saya. Walaupun kita nggak megang sendiri paspor dan kontrak kerja, pokoknya harus sering-sering bertanya harusnya ya, sering-sering bertanya. Maksudnya jangan kuper kayak saya nih ya. Harus sering-sering bertanya, ya tanya sama orang yang tepat gitu. Kalau memang tidak pernah keluar dari Hong Kong ini ya, nggak bisa check-in gitu. Jadinya harus tanya-tanya. Jadi biar nggak keteteran kayak saya nih, maksudnya waktunya mepet gitu ya. Tapi alhamdulillah masih diselamatkan. Masih ada yang menolong. Orang masih baik ada yang itu menolong, pasti didekatkan sama orang-orang yang baik gitu ya. Bener, saya panik bener. Oke, jadi itu saran dari Mbak Rima. Jadi banyak konsultasi kepada orang yang tepat. Jangan selalu konsultasi banyak orang, nanti jarene ya, kebanyakan tembung jarene kita mumet sendiri. Soalnya saya juga nggak bertanya sana sini. Jadi langsung begitu tahu YouTube-nya Yuli, langsung saya cari nomor telepon, langsung saya ngubungin. Jadi saya nggak mau denger sana sini, tanya sana sini, biar saya nggak tambah panik gitu loh. Iya. Jadi kita fokus aja tanya ke satu orang, terus habis itu kita langsung lanjut untuk ke imigrasi. Nanti second time untuk yang make sure dokumen kita itu udah lengkap atau tidak, petugas imigrasi yang akan ngecek. Kalau sudah lengkap pasti akan diterima dan disuruh menunggu 4-6 minggu. Jadi untuk Mbak Rima selamat bersabar menunggu surat cinta dari imigrasi. Nanti kalau surat cintanya sudah datang, jangan lupa saya dikabari. Insya Allah saya kabarin. Pokoknya teman-teman yang selalu komen atau WA ke saya, kalau seandainya saya slow respon, mohon maaf karena saya juga bekerja. Jadi saya membuka di saat-saat saya longgar kayak gitu. Yang penting semoga teman-teman semua yang punya urusan extend visa, semoga selalu dipermudah dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Sehat selalu and see you the next video. Bye-bye.